Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Yoga Ardiansyah dengan NIM 1412000008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal dan jawaban UTS Ekonomi Teknik A. Soal nomor 1. Seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Jawab P sama dengan 7.500.000 dengan cash flow ke bawah ditanya F. Diketahui P sama dengan 7.500.000, I sama dengan 8%. N sama dengan 3 tahun. Ditanya F, jawab F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. F sama dengan 7.500.000 dalam kurung 1 ditambah 0,08. F sama dengan 7.500.000 dalam kurung 1,29 dengan hasil F sama dengan 9.442.500. Jadi uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga sebesar 9.442.500. 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian, nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, tingkat suku bunga per bulan. B. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Cash flow nomor 2. P sama dengan 1 juta, I ditanya, A ditanya. Jawaban nomor 2. A. Diketahui jumlah pinjaman per waktu pinjaman sama dengan 1 juta sama dengan 12 bulan. Ditanya cicilan pokok. Cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan yaitu cicilan pokok sama dengan jumlah pinjaman per waktu pinjaman. Cicilan pokok 1 juta per 12, cicilan pokok sama dengan 83.333. Jadi, cicilan pokok setiap bulannya adalah 83.333 selama 12 bulan per tahun. Lanjutan nomor 2. B. Diketahui A sama dengan 83.333. I sama dengan 0,5%. P sama dengan 1 juta, N sama dengan 12 bulan. Ditanya I, jawab A sama dengan P dalam kurung A per P, I, N tutup kurung R. Rp 83.333 sama dengan 1 juta dalam kurung A per P, I 12. A per P, I 12 sama dengan 0,083. Jadi I sama dengan 0,5% per bulan. Lanjutan nomor 2, C. Diketahui I sama dengan 0,5, N 12 bulan. Ditanya tingkat suku bunga nominal dan bunga efektif. Jawab tingkat suku bunga nominal R sama dengan I X N, R sama dengan 0,5, X 12, R sama dengan 6%. Lanjutan nomor 2, tingkat suku bunga efektif I sama dengan A tambah R per N dalam kurung akar kuadrat N min 1. I sama dengan 1 tambah 6% per 12 akar kuadrat 12 min 1. I sama dengan 1 tambah 0,005 akar kuadrat 12 kurang 1. I sama dengan 1,005 akar kuadrat 12 min 1. I sama dengan 1,06168 min 1. I sama dengan 0,06168. I sama dengan 6,168%. 3. Bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau Net Present Value dari nilai metode nilai sekarang atau present worth, metode nilai deret seragam atau annual worth. Tabel 1. Perbandingan ongkos per biaya mesin A dan B. Ongkos biaya awal. Mesin A 45, mesin B 29. Ongkos biaya per tahun.
8, mesin B 9. Turun mesin setiap 2 tahun. Belum diketahui, mesin B 2. Turun mesin setiap 3 tahun. Mesin A 2,5, mesin B belum diketahui. Nilai sisa, mesin A 5, mesin B 3. Umur, mesin A 12, mesin B 6. Cash flow nomor 3. F sama dengan 45 juta, A sama dengan 8 juta, P sama dengan 5 juta, dan cash flow diketahui 2,5 juta. 2,5 juta. Cash flow nomor 3, mesin B. A sama dengan 29 juta, A sama dengan 9 juta, P sama dengan 3 juta dengan cash flow 2 juta. Jawab, metode present worth mesin A, ongkos biaya awal min 45 juta, biaya tahunan min 8 juta, dalam kurung P per A, 15%, 12, sama dengan min 8 juta, dalam kurung 5,4206 sama dengan min 43.364.800. Turun mesin tiap 2 tahun belum diketahui. Turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2,500 juta, dalam kurung P per F, 15%, 3 sama dengan min 2,5 juta, dalam kurung 0,6575 sama dengan 1 juta, min 1.643.750 rupiah. Nilai sisa sama dengan 5 juta per P F, 15%, 12, sama dengan 5 juta 0,1869 sama dengan 934.500 rupiah. BWA sama dengan min 89 juta 074.500 rupiah. Lanjutan nomor 3, mesin A. Metode annual worth, ongkos biaya awal sama dengan min 45 A per P, 15%, 12% sama dengan min 45 juta dalam kurung 0,1844 sama dengan min 8.298 rupiah. Ongkos biaya tahunan min 8 juta rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun belum diketahui. Turun mesin tiap 3 tahun sama dengan min 2,500 juta dalam kurung A per F, 15%, 3 sama dengan min 2.500 dalam kurung 0,2879 sama dengan min 719.750 rupiah. Nilai sisa sama dengan 5 juta dalam kurung A per F, 15%, 12 sama dengan 5 juta dalam kurung 0,0344 sama dengan 172 rupiah. AW A sama dengan min 16.846.750. Metode present worth mesin B. Ongkos biaya awal 29 juta. Ongkos biaya tahunan min 9 juta dalam kurung P per A, 15%, 12 sama dengan min 9 juta dalam kurung 5,4206 sama dengan min 48.785.400 rupiah. Turun mesin tiap 2 tahun sama dengan min 2.500 dalam kurung P per F, 15%, 2 sama dengan min 2.500 dalam kurung 0,7561 sama dengan min 1.643.750 rupiah. Turun mesin tiap 3 tahun, nilai sisa sama dengan 3 juta dalam kurung P per F, 15%, 6 sama dengan 3 juta dalam kurung 0,4323 dalam kurung sama dengan 1,296900. BWA 2 sama dengan 20.132.250. Mesin B. Metode annual worth, ongkos biaya awal min 29 juta A per P, 15%, 6 sama dengan 29 juta dalam kurung 0,2642 sama dengan min 7.661.800 rupiah. Biaya tahunan 9 juta, turun mesin tiap 2 tahun sama dengan min 2 juta A per F, 15%, 2 sama dengan min 2 juta dalam kurung 0,4651 sama dengan min 930.200 rupiah. Turun mesin tiap 3 tahun, nilai sisa 3 juta A per F, 15%, 6 sama dengan 3 juta
dalam kurung 0,11427 sama dengan 342.711. AWB sama dengan 749606. 4. Suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 2 cash flow suatu investasi. Tahun 1 2 3 4. Cash flow rupiah tahun 1 250. Kumulatif cash flow atau rupiah 250, tahun 2 200 dengan rupiah 450, tahun 3 dengan cash flow 150 dengan rupiah 600.000, tahun 4 dengan 100 cash dengan rupiah 700. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai PB atau playback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. PB sama dengan N ditambah A min B per C min B kali 1 tahun. Jawab. N plus A min B per C min B kali 1 tahun dengan N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal, A sama dengan jumlah investasi awal, B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, E sama dengan jumlah kumulatif arus kas ke N plus. Urutan nomor 4. Diketahui N sama dengan 2 pada tahun kedua, A sama dengan 500, B sama dengan 450, C sama dengan 600 pada tahun ketiga. Jawab N tambah A min B per C min B kali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta kali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 50 juta per 150 kali 1 tahun sama dengan 2 ditambah 5 per 15 kali 1 tahun sama dengan 2 1 per 3. Lanjutan nomor 4, 2 tahun dalam kurung 1 per 3 kali 12 bulan sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period adalah 2 tahun 4 bulan, maka modal yang dihabiskan 500 juta. Kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.